Season 2. Istri untuk Sang Mafia. Bab 38. Semar keluar dari dalam dengan tergopoh-gopoh kala mendengar teriakan dari sahabat bulenya itu. Bergegas mendekati Max yang sedang berjongkok di pekarangan rumahnya. "Ada apa, Mas Alif?" "Saya pikir sudah pulang tadi," tanya Semar. Tak lama kedua mata pria itu membola. Jawaban dari pertanyaannya barusan terungkap ketika ia melihat dengan jelas bahwa Max tengah memegang bahu seorang gadis muda. Gadis yang selama beberapa hari ini ia dan istri risaukan keadaannya. Gadis yang barusan namanya ia panjatkan kepada Tuhannya. Astagfirullahaladzim. Sekar. Semar ikut bersimpuh. Menarik tubuh lemah yang bertubuh mungil itu ke dalam pelukannya. "Ya Allah, Nduk. Apa yang terjadi sama kamu?" Semar meraung sambil memeluk tubuh putrinya. Max berlari ke depan rumah Semar untuk memberitahu perihal tersebut pada anggota keluarga yang lain. Tak lama istrinya Semar dan putra pertamanya muncul. Keduanya histeris melihat keadaan Sekar yang kacau. Gadis itu dibawa ke dalam rumah atas arahan Max. Pria itu meminta izin pada Semar untuk memeriksa keadaan gadis muda belia itu. Max menghela napas panjang. Denyut nadi dan jantung Sekar sangat lemah. Max curiga jika Sekar telah mendapatkan hal buruk dalam dirinya. Tubuhnya sangat lemah. Biarkan dia istirahat. Kalau nanti dia sadarkan diri, jangan banyak bertanya dulu. Berikan saja air teh manis hangat atau susu murni. Lalu bersihkan tubuhnya dan ajak sholat taubat. Cukup itu saja. Biarkan Sekar menceritakan semua yang ia alami setelah mentalnya siap, tutur Max tegas. Ia harap Semar dapat menerima apapun itu. Seburuk apapun yang menimpa Sekar, setidaknya gadis itu berani pulang ke rumahnya kembali. Semar mengangguk dengan sisa tangisnya. Hari ayah mana yang tidak terluka? Melihat keadaan Sekar saat ini, batinnya sebagai orang tua tentu bisa menyimpulkan bahwa putrinya sudah mendapatkan hal paling buruk dalam hidupnya. Apalagi, pakaian yang Sekar kenakan saat ini adalah baju laki-laki. Keesokan paginya, Gareng menemui Zain dengan emosi yang ia tahan sebisa mungkin. Pemuda itu ingin marah tapi tak tahu dengan siapa. Zain yang telah mendengar cerita mengenai Sekar dari sang abi pun ikut prihatin dan bersimpati. "Apakah adikmu sudah sadar, Reng?" tanya Zain pelan. Gareng masih menunduk sambil mengepalkan tangannya. "Belum. Tapi saya," Gareng tidak meneruskan ucapannya. Pemuda itu malah memejamkan matanya. Sesak di dada yang baru pertama ia rasakan cukup membuatnya bingung. "Katakan semuanya padaku, Reng. Jangan ada yang ditutupi." Zain kini menghadap Gareng untuk menatap pemuda itu serius. Gareng mengangkat wajahnya yang menyimpan dendam. Bahkan tatapan itu baru pertama kali Zain lihat pada raut sahabatnya ini. Sekar membawa senjata api di dalam tasnya. Dia juga membawa dompet seorang pria. Saya telah mencari identitasnya di internet dan ternyata, pria itu anak seorang petinggi. Bapak belum saya beritahu. Saya pikir, Pak Ustadz pasti mau membantu saya pergi ke kota, kata Gareng dengan tatapannya penuh harap ke arah Zain. Astagfirullahaladzim. Lalu di mana barang-barang itu? Tanya Zain, dengan keterkejutan yang ia simpan sekuat tenaga. Di laci lemari saya, tas. Saya mau bawa ke sini tapi takut gak bisa nahan emosi.
Rasanya saya mau tembak itu orang yang sudah menyakiti Sekar hingga seperti ini. Kata Gareng penuh emosi yang juga tengah ia tahan. Bawa senjata itu ke sini dan juga dompetnya. Titah Zain. Gareng pun menurut dan kembali ke rumahnya. Dengan cepat ia telah sampai kembali hadapan Zain dengan sebuah kantung kain. Kau pulanglah. Aku akan membicarakan ini pada Abi dan Paman Dev. Temani bapak dan ibumu juga adikmu. Kabarkan lagi via telepon kalau Sekar sadar dan mengatakan informasi sekecil apapun. Jangan lupa banyaklah berzikir. Apapun yang terjadi, semua adalah ketentuan dari Allah. Apa yang Zain katakan barusan hanya diangguki dengan lemah oleh Gareng. Zain segera melapor pada Max dan Dev. Felicia juga ada di sana. Membiarkan Arumi yang menemani Anne di kamarnya. Ia juga berpikir ada hal buruk yang menimpa Sekar di kota. Felicia tak bisa acuh akan hal itu. Ia ingin tahu. Gareng menemukan ini di tas Sekar, adiknya. Zain meletakkan senjata api canggih dengan peredam suara itu serta dompet yang berisikan identitas seseorang. Felicia dengan cepat meraih dompet tersebut. Bab 39. Felicia tak sengaja melempar dompet itu ke atas meja dengan penuh emosi. Benda itu terbuka, di saat itulah Dev terbelalak. Anak sialan itu. Marahnya ikut berdiri dan berusaha menguasai napasnya yang menderu. Zain langsung mendekati istrinya. Mengusap kedua bahunya pelan untuk meredakan emosi Felicia. Ia tak menyangka jika reaksi istri dan mertuanya seperti itu. Kalian mengenal pria ini? Tanya Max dengan tatapannya yang menuntut jawaban. Dev menoleh ke arah putrinya. Menyerahkan penjelasan itu pada Felicia. Pria itu adalah biang masalah, Bi. Dia laki-laki yang bikin Vel kabur dari rumah dan berakhir datang ke desa ini. Bersembunyi di rumah Abi sebagai istri Mas Zain. Abi pasti sudah tahu alasannya dari Dedi kan? Seandainya kalian tahu, pria itu adalah penjahat yang menjijikkan dan sadis. Dia juga yang sebenarnya menjadi dalang makar namun menyerang Mas Zain sebagai korban fitnahnya. Felicia menjeda ucapannya karena gadis itu merasa sesak di bagian dadanya. Zain membiarkan istrinya untuk duduk lalu memberikannya minum. Jadi, dia adalah pengusaha yang mengincar lahan untuk pesantren. Pertegas Max. Felicia dan Dev mengangguk. Mereka ingin mengatakannya sebelum ini namun, Dev berpikir ia akan menyelesaikan itu semua tanpa sepengetahuan Max. Ia bahkan memang telah menurunkan anak buahnya untuk memantau. Innalillah. Max mengusap wajahnya. Oa langsung menghubungi Semar namun Dev mencegahnya dengan cepat. Tunggu informasi selanjutnya dari Semar saja. Kita jangan terlalu gegabah mengungkap hal ini. Demi kewaras mental keluarga itu dan juga putrinya. Biarkan gadis itu yang menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Saya akan memerintahkan anak buah untuk mengumpulkan informasi mengenai masalah ini. Gadis itu tidak mungkin bisa lepas begitu saja tanpa terjadi sesuatu, kata Dev. Max pun terperangah. Otaknya ngelek karena telah lama tidak berada di dalam dunia mafia. Nalarnya tidak sampai ke arah yang Dev jelaskan padanya. Astagfirullah. Kau benar, Dev. Mungkin sebaiknya kau juga tempatkan orang di kediaman Semar untuk berjaga-jaga. Gadis itu bisa saja diikuti, bukan? Ucapan Max barusan sontak menyadarkan Dev dan Felicia. Dev bergerak cepat dalam memberi perintah pada anak buahnya. Max tak bisa menolak bantuan yang Dev tawarkan. Karena ia tahu, mafia harus dilawan oleh mafia juga.
Ia tak mungkin menyerahkan kasus itu pada pihak yang berwajib. Dev memberikan penjagaan yang maksimal pada keluarga Semar tanpa sepengetahuan pria itu. Dev merasa lega, karena pada akhirnya keberadaannya dibutuhkan. Bertepatan dengan itu, Wijaya Banaspati telah menurunkan bawahannya untuk menyelesaikan perkara yang terjadi pada putranya itu. Ia menggantikan Daren dengan kaki tangannya untuk meneruskan rencana pengambilan alih lahan tersebut. Keadaan Daren sangat parah. Pria itu divonis mengalami cacat permanen pada alat vitalnya. Wijaya Banaspati tak peduli. Walaupun Daren meraung-raung saat mendapati keadaannya. Pria itu tak mau lagi melihat putranya yang telah gagal menjalankan kepercayaan darinya. Wijaya fokus ke rencana semula yang ingin mengambil alih lahan untuk proyek mall spektakulernya, sedangkan Daren memerintahkan mafia bayarannya untuk menghabisi gadis yang telah membuat rusak masa depannya. Tanpa Daren sadari, bahwa dirinya selama ini telah banyak merusak masa depan gadis yang tidak bersalah. Dev dan Max sudah mencium gelagat yang akan dilayangkan ayah dan anak itu. Karenanya, Dev membelah pasukannya menjadi dua kubu, satu untuk mengawasi pembangunan lahan dan yang kedua untuk menghadang mafia suruhan Daren. Pada akhirnya, Max tak dapat menolak bantuan Dev untuk mendapatkan hak lahan sepenuhnya dari sebagian kecil warga yang masih bersikeras mempertahankan tanah mereka. Dev menyetujui pembayaran lahan sebanyak 5 kali lipat dari yang ditawarkan oleh kubu Wijaya Banaspati. Dev tak peduli jika hartanya habis hanya demi memenangkan lahan itu. Ia tak peduli lagi. Satu yang ia pikirkan adalah, masalah warga desa yang melibatkan sang ketua selesai. Lain hal yang dipikirkannya juga saat ini adalah kemenangan di pihak warga desa dan juga keluarga Semar. Keluarga kecil yang selama ini secara tak langsung telah membantu sang ketua. Pasukan mafia bayaran Daren tiba di desa itu, mereka mengepung kediaman Semar. Akan tetapi, sebelum keluarga kecil itu tahu, pasukan Dev telah melumpuhkan lawan dengan mudah. Mereka bahkan perang di tengah kebun karet tanpa sepengetahuan warga desa. Karena Max berkali-kali menegaskan, untuk tetap menyembunyikan apa yang sesungguhnya terjadi dari warga desa ini. Max tak mau hal yang terjadi menghadirkan ketakutan dan kekhawatiran berlebih. Untuk pertama kalinya, Max kembali bertarung. Zain tak percaya ketika menyaksikan kehebatan sang Abi dalam bertarung dengan kedua matanya. Belum lagi, kehebatan Felicia yang ikut turun tangan. Karena Dev berada di kubu yang berjaga-jaga di pembangunan pesantren. Zain menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sang istri kewalahan menghadapi musuh dengan senjata lengkap. Karena itulah, dengan nekat ia mengeluarkan senjata api yang didapatkan dari Gareng. Dengan jantung berdegup kencang, Zain mengangkat tangannya ke depan.